Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Farhan Halim serta Raja Wali Pasundan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Raja Wali Pasundan yang saat ini sedang bertanding atau bermain di Final Four Live Volley Divisi Utama tahun 2024 yang diselenggarakan di Gor Tridharma Gresik. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa perjalanan Raja Wali Pasundan di dua pertandingan awal itu berhasil dilalui dengan kemenangan, tapi di pertandingan hari ini siang tadi Raja Wali Pasundan itu dipaksa mengakui ketangguhan Jakarta Lavani dengan skor yang sangat telak yaitu 0-3. Ini adalah kekalahan pertama yang dialami oleh Raja Wali Pasundan selama fase Final Four Live Volley Divisi Utama tahun 2024. Kita ketahui di dua pertandingan sebelumnya, Raja Wali Pasundan itu berhasil mengalahkan Indomaret Sidoarjo, dan juga Raja Wali Pasundan di pertandingan kedua sukses mengalahkan TNI AU Elektrik di pertandingan kedua. Tapi ternyata dua kemenangan itu akhirnya berakhir anti klimaks ketika Raja Wali Pasundan menghadapi Jakarta Lavani. Para pemain Raja Wali Pasundan seperti Agil Angga, Marjose, dan lain-lain itu seperti kehilangan daya dobraknya, seperti kehilangan kemampuan terbaiknya, sehingga mereka akhirnya harus mengakui Dijo Zulfikri dan kawan-kawan dengan skor 0-3. Di set pertama, Raja Wali Pasundan itu dikalahkan oleh Jakarta Lavani dengan skor 19-25. Di set kedua, lagi-lagi Raja Wali Pasundan itu dikalahkan oleh Jakarta Lavani dengan skor 21-25. Dan di set ketiga, Raja Wali Pasundan harus mengakui ketangguhan Jakarta Lavani dengan skor 20-25. Selain kekecewaan yang dirasakan oleh para penggemar Raja Wali Pasundan ketika Agil Angga dan kawan-kawan itu menelan kekalahan melawan Jakarta Lavani, ada kekecewaan lain yang juga dirasakan oleh para penggemar Farhan Halim. Karena apa? Ternyata pelatih Raja Wali Pasundan, Mas Agus Jumaidi, itu belum menurunkan Farhan Halim ketika menghadapi Jakarta Lavani. Sebelumnya Farhan Halim itu juga absen ketika Raja Wali Pasundan itu mengalahkan Indomaret Sidoarjo, dan juga ketika Raja Wali Pasundan itu menang atas TNI AU Elektrik. Nah, itu artinya ini sudah 3 kali beruntun Farhan Halim itu tidak bisa membela Raja Wali Pasundan di Final Four Live Volley Divisi Utama 2024. Kita ketahui Farhan Halim memang absen cukup panjang karena dirinya itu mengalami cedera, dan memang dirinya itu tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa mengambil resiko untuk terus memforsir tenaganya karena karirnya itu masih sangat panjang, dan setelah ini masih ada Proliga 2025. Tapi memang sebelumnya sempat ada rasa bangga, rasa gembira, rasa bahagia dari para penggemar Farhan Halim untuk bisa menyaksikan penampilan mantan pemain Jakarta Stinbin itu. Karena apa? Kalau kita bicara khusus ketika Raja Wali Pasundan menghadapi Jakarta Lavani, Farhan Halim itu sebenarnya sudah melakukan pemanasan sebelum pertandingan dimulai. Tapi ternyata memang pelatih Raja Wali Pasundan, Mas Agus Jumaidi, itu membuat keputusan yang berbeda. Mungkin saja dirinya itu memiliki banyak pertimbangan sehingga tidak berani atau tidak mau mengambil resiko untuk menurunkan Farhan Halim ketika menghadapi Jakarta Lavani. Mungkin saja Mas Agus Jumaidi itu ingin menyimpan tenaga Farhan Halim karena apa? Di dua pertandingan awal Raja Wali Pasundan itu berhasil mengalahkan Indomaret Sidoarjo dan juga TNI AU. Mungkin saja alasan lainnya adalah memang Farhan Halim saat ini belum fit 100% dari cedera yang saat ini sedang dialaminya. Karena apa? Seperti yang selalu saya bilang bahwa terlalu beresiko kalau Farhan Halim itu kembali diforsir tenaganya dari cedera yang saat ini sedang dialaminya. Nah, mungkin saja faktor lainnya adalah Farhan Halim itu harus melakukan adaptasi yang lebih dalam lagi dengan para pemain Raja Wali Pasundan. Karena apa? Farhan Halim itu sudah absen sangat lama dari banyak pertandingan yang dijalani oleh Raja Wali Pasundan di Live Volley Divisi Utama tahun 2024. Sebelum Live Volley Divisi Utama memasuki Final Four, memang Farhan Halim itu sudah absen sangat panjang dari beberapa pertandingan yang dijalani oleh Agil Angga dan kawan-kawan. Nah, tentu saja Farhan Halim itu masih membutuhkan adaptasi karena kalau latihan mungkin beda dan pasti berbeda dengan situasi yang terjadi di tengah lapangan. Kalau latihan mungkin memang tensinya tidak tinggi, tapi ketika di pertandingan apalagi menghadapi tim-tim yang kuat seperti Indomaret Sidoarjo dan juga Jakarta Lavani,
tentu saja tensinya itu akan sangat tinggi dan juga akan menguras tenaga serta emosi para pemain. Nah, memang harus diakui juga kalau kita bicara adaptasi bahwa Farhan Halim itu memang belum memiliki kesempatan yang panjang di Final Four yang ada di Gresik. Karena apa? Seperti yang diungkapkan oleh Mas Agus Jumaidi bahwa Farhan Halim itu baru tiba di Gresik pada hari Jumat. Padahal Raja Wali Pasundan itu sudah menghadapi atau sudah menjalani pertandingan pertama pada hari Kamis ketika mereka melawan Indomaret Sidoarjo. Itu artinya bahwa waktu yang dibutuhkan oleh Farhan Halim untuk nyetel dengan para pemain Raja Wali Pasundan lainnya itu memang tidak banyak. Nah, kemungkinan bagaimana tentang kedepannya apakah Farhan Halim akan dimainkan di pertandingan selanjutnya karena besok hari Minggu itu off, tentu saja itu akan sangat bergantung kepada kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh pelatih Raja Wali Pasundan Mas Agus Jumaidi. Meskipun tanpa Farhan Halim, memang harus diakui bahwa permainan Raja Wali Pasundan itu sempat on fire, terutama ketika mereka menghadapi fase reguler dan ketika di Final Four mereka menghadapi Indomaret Sidoarjo dan juga menghadapi TNI AU Elektrik. Tapi khusus untuk melawan Jakarta Lavani, para pemain Raja Wali Pasundan itu seolah kehilangan kemampuan terbaiknya. Kita ambil contoh dari sisi top skor. Jadi untuk top skor sendiri di Raja Wali Pasundan itu adalah Mark Jose yang bisa menyumbangkan 13 poin sepanjang pertandingan. Di bawah itu ada Agil Angga yang menyumbangkan 11 poin dan juga ada Ahmad Gumilar yang mencetak 5 poin sepanjang pertandingan berlangsung. Khusus untuk Mark Jose dan Agil Angga, perolehan yang mereka dapatkan, perolehan poin, itu memang turun sangat jauh dibandingkan ketika mereka menghadapi pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sedangkan di kubu Jakarta Lavani ada Boy Ernest Arabi yang menjadi top skor setelah menyumbangkan 19 angka. Setelah itu ada Deho yang menyumbangkan 11 poin dan juga ada Malizi yang mencetak 7 poin sepanjang pertandingan berlangsung. Kalau kita bicara statistik antara Raja Wali Pasundan melawan Jakarta Lavani, memang bisa dilihat bahwa dari sisi blok memang Raja Wali Pasundan itu masih kalah dibandingkan Jakarta Lavani. Seperti yang di edisi saya sebelumnya saya katakan bahwa para pemain Raja Wali Pasundan itu masih menghadapi PR yang sangat besar karena mereka beberapa kali blokernya itu ditipu, khususnya kalau kita bicara di pertandingan melawan Indomaret Sidoarjo. Karena apa? Memang beberapa kali memang para pemain atau hitter lawan itu harus berhadapan secara langsung 1 lawan 1 dengan bloker dari para pemain Raja Wali Pasundan. Nah, ketika menghadapi Jakarta Lavani, Raja Wali Pasundan itu hanya bisa mendapatkan 4 poin dari blok, sedangkan Jakarta Lavani itu bisa mencetak 7 poin dari blok. Selain itu, kita juga harus bicara tentang error yang dilakukan oleh para pemain di tengah lapangan, dan ternyata para pemain Raja Wali Pasundan itu melakukan 24 error sepanjang pertandingan berlangsung. Angka itu lebih banyak dibandingkan error yang dibuat oleh para pemain Jakarta Lavani yang di sepanjang pertandingan mereka itu hanya melakukan 20 error saja. Nah, kalau menurut teman-teman semua, kira-kira apa faktor yang menyebabkan pelatih Raja Wali Pasundan tidak bersedia atau tidak mau menurunkan Farhan Halim di Final Four Live Volley Divisi Utama 2024? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar kondisi Farhan Halim itu pulih seperti sedia kala dan karirnya itu bisa tetap meroket ke depannya. Tidak lupa kita berdoa agar Timnas Voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.